Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, dimanapun kalian berada, yang masih rebahan, ayo duduk. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kemarin, kita sudah membahas tentang Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Maka sekarang kita akan bahas mengenai Nabi Muhammad SAW. Terus Bu Novi, gimana ya tentang kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa? Kan ada juga tuh, kita bahasnya semester depan kalau yang 2 itu. Saat ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, jadi Rasulullah SAW itu banyak sekali mengajarkan kita berbagai macam sifat-sifat yang harus kita teladani sebagai anak muslim. Salah satu sifatnya adalah sifat peduli. Dia itu peduli kepada siapa aja sih? Yang menjadi prioritas itu kepada siapa aja sih Bu Novi? Kenapa ya Bu Novi Rasulullah mengajarkan kita untuk peduli? Nah, pasti banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kalian. Baik, Rasul tuh peduli kepada siapa aja ya Bu Novi? Kita lihat. Pertama, Rasul peduli kepada anak yatim. Tuh, ini yang menjadi prioritas sekali nih anak-anak, bahwa Rasul itu sangat mencintai mereka, ya, umat muslim yang mencintai anak yatim. Tuh, Rasul sangat mencintai orang-orang yang peduli kepada anak yatim, orang-orang yang menjadi pengasuhnya anak yatim, orang-orang yang memperhatikan anak yatim, ya. Tuh, Rasul sangat mencintai. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Coba tuh, hakaza. Wa qala bi isba'aihi as-sababati wal wusta. Kita lihat tuh, aku, kata Rasul, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga itu seperti 2 jari ini. Tuh, lihat tuh, kayak begini. Jadi Rasul tuh bersabda dengan isyarat 2 jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Tuh, maksudnya tuh kedekatan beliau itu, kedekatan Rasulullah dan orang yang mencintai anak yatim di surga tuh seperti ini. Lalu yang kedua, dengan siapa ya Bu Novi Rasulullah peduli? Tada, yang kedua itu Rasul peduli kepada janda dan fakir miskin. Janda itu apa Bu Novi? Aku belum paham. Nah, janda itu adalah mereka perempuan-perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, ya. Jadi mereka itu disebutnya janda. Dan juga fakir miskin, ya, mereka yang membutuhkan pertolongan kita, ya. As-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Tuh, artinya apa ya Bu Novi? Artinya itu orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Waduh, enak banget Bu Novi. Ya, makanya kita harus peduli juga kepada siapa? Kepada janda dan kepada orang-orang miskin. Seperti yang Rasulullah sabdakan. Karena Rasulullah juga melakukannya. Rasulullah peduli kepada janda-janda. Rasulullah peduli kepada fakir miskin. Kalian pernah dengar gak kisah 8 dirham? Nah, itu kisah 8 dirham, bagaimana Rasulullah punya 8 dirham. Ada 8 dirham itu mata uang ya nak. Terus 8-8-nya ternyata dibagi kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Sehingga Rasul udah tidak punya 8 dirham lagi, karena semuanya sudah dibagikan oleh orang-orang yang membutuhkan. Padahal Rasul juga pengen beli baju
pengen beli baju waktu itu. Tapi ketika di tengah jalan Rasul bertemu orang yang nggak pakai pakaian. Akhirnya Rasul memberikannya. Wah, Masya Allah. Kita harus peduli kepada siapa lagi? Rasulullah mengajarkan bahwa kita juga bisa dan kita juga harus loh nak, peduli kepada selain manusia. Apa saja ya Bu Novi? Yaitu kepada binatang, harus peduli, kepada tumbuhan, harus peduli, kepada alam, harus peduli. Tuh, lihat anak-anak, coba perhatikan di baris terakhir. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, tentunya ini saling tolong menolongnya dalam kebaikan. Nah, anak-anak, peduli kepada selain manusia ini bisa kita peduli kepada alam. Contohnya, kalau kita nggak peduli kepada alam, kita itu sering sekali lalai. Lalainya gimana ya? Lalainya itu contohnya membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke kali. Akibatnya pernah ada tuh ya di berita. Ada kali yang ketutup sama sampah-sampah. Bahkan tuh lihat tuh ada anak-anak yang menyeberang, itu bisa menyeberang di kali itu tanpa jembatan karena lewatin sampah di situ ya. Waduh, nah ini salah satu bentuk ketidakpedulian manusia kepada alam. Sehingga ketika nanti musim hujan, curah hujan tinggi, terus airnya mau lewat mana? Karena sampahnya sudah memenuhi kali, airnya mau lewat mana? Nah, nanti airnya jadi banjir. Nah, itu yang disebut musibah. Musibah karena ulah manusia. Ya. Ada lagi contoh bagaimana kita tidak bisa peduli kepada alam. Contoh, harusnya hutan itu bisa ditanam kembali, tapi itu hutan-hutan yang pohonnya itu sangat sudah tua, sangat tinggi, tapi itu malah ditebang dan tidak ditanam kembali. Akibatnya adalah ketika musim hujan longsor terjadi, terus apalagi banjir bandang terjadi. Nah, itu adalah salah satunya akibat ulah manusia yang tidak peduli kepada alam. Mencintai tumbuhan juga, salah satunya dengan cara menyiram tumbuhan, menanam pohon ya. Kan banyak tuh ada yang menanam pohon di pinggir pantai supaya nggak terjadi abrasi dan lain sebagainya. Kita juga harus peduli kepada binatang, anak-anak. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah Rasul itu pernah mengisahkan suatu kisah, yaitu perempuan. Ada perempuan yang masuk surga karena dia memberi anjing yang kehausan, memberi minum anjing yang kehausan. Akhirnya dia masuk surga. Dia karena peduli kepada binatang. Ya, mentang-mentang mereka binatang, mereka tidak dipedulikan gitu sama kita, kan enggak. Jadi Rasul juga mengajarkan kita untuk peduli kepada selain manusia, yaitu kepada tumbuhan, kepada binatang, dan juga kepada alam. Nah, Rasul aja peduli kepada yang tadi tuh, kepada anak yatim, kepada janda dan fakir miskin, juga kepada selain manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan juga ada alam. Masa kita enggak sih sebagai umat Rasul? Baik, tugasnya apa ya hari ini? Tugasnya itu yaitu tentang Rasulullah saja peduli, masa kamu tidak? Nah, tugasnya adalah pertama, lakukanlah sifat peduli kamu di sekitar rumah kamu hari ini sebagai bentuk meneladani sifat peduli Rasulullah SAW. Sebagai bentuk kita meneladani sifat peduli yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah itu kamu dokumentasikanlah ya. Dokumentasikanlah, boleh berupa gambar, boleh berupa video dalam kegiatan tugasmu kali ini ya. Jadi nanti didokumentasikan tugas ini ya. Lalu jika sudah, kirim ke WA Bu Novi ya. Jadi tugasnya sudah paham? Melakukan sifat peduli di sekitar rumah kamu hari ini ya. Yang tadi itu yang ada 3 itu. Kamu bisa peduli kepada anak yatim, kamu bisa peduli kepada janda dan
fakir miskin, ya kamu bisa peduli kepada selain manusia, kepada hewan, pada tumbuhan, pada alam, ya kan? Dan nanti jangan lupa didokumentasikan lalu dikirim ke Bu Novi. Kirimnya juga jangan lupa memberikan salam, terus kasih nama dan juga kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.